Halo guys, jangan lupa ya like, comment, and subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesiam Reza. Saya dari kelas 11 TKJ 3. Saya dari SMKN 1 Rengan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ragam aplikasi komunikasi data. Berikut penjelasannya. Komunikasi data adalah sebuah proses pengiriman paket data atau informasi dari suatu sumber source menuju ke suatu tujuan destination. Metode komunikasi. Metode komunikasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada simplex, yang kedua ada half duplex dan full duplex. Apa itu simplex? Simplex adalah komunikasi satu arah. Pengirimnya hanya bisa mengirim pesan ke penerima dan tidak dapat menerima pesan, dan penerima hanya dapat menerima pesan dari pengirim dan tidak dapat mengirim pesan. Contohnya itu seperti radio, televisi, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah half duplex. Apa itu half duplex? Yaitu komunikasi dua arah. Pengirim dan penerima masing-masing dapat mengirimkan pesan tetapi secara bergantian. Contohnya itu seperti chattingan. Terus yang ketiganya itu adalah full duplex, yaitu komunikasi dua arah seperti half duplex. Tetapi penerima dan pengirim dapat mengirim dan menerima pesan secara bersamaan. Contohnya itu seperti video call, telepon, dan lain-lain. Bagian yang wajib ada di komunikasi data yang pertama receiver, yang kedua sender, yang ketiga message, yang keempat media transmisi, yang kelima protokol. Jenis-jenis komunikasi data ada 2. Yang pertama terestrial, menggunakan media kabel dan nirkabel sebagai aksesnya. Yang kedua itu satelit, menggunakan satelit sebagai aksesnya. Jenis aplikasi komunikasi data ada 3. Yang pertama komunikasi audio, yang kedua komunikasi video, yang ketiga komunikasi audio video. Yang pertama komunikasi audio. Apa itu komunikasi audio? Yaitu jenis komunikasi yang hanya memungkinkan mengirimi dan menerima informasi dalam bentuk suara. Contohnya itu seperti radio, telepon, dan lain-lain. Kelebihan komunikasi audio ini yang pertama itu harganya murah dan variasi programnya lebih banyak. Terus yang kedua memiliki sifat yang mudah untuk dipindahkan. Sepertinya itu mudah dibawa kemana-mana gitulah. Kekurangan komunikasi audio yang pertama memerlukan suatu pemusatan pengertian pada suatu permasalahan tertentu. Yang kedua penampilan melalui ungkapan simbol analog dalam bentuk suara harus disertai perbendaharaan pengalaman analog tersebut pada si penerima. Yang kedua itu komunikasi video. Apa itu komunikasi video? Yaitu jenis komunikasi yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi dalam bentuk gambar. Contohnya itu big screen yang menampilkan iklan-iklan di kota-kota dan lain-lain. Manfaat komunikasi video yang pertama dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tanpa harus bertemu dengan penerima dan pengirim pesan. Yang kedua dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang atau beberapa orang secara jarak jauh tanpa mengenal waktu. Yang ketiga dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi guru untuk menyampaikan materi pelajaran. Terus yang ketiganya itu komunikasi audio video. Apa itu komunikasi audio video? Yaitu komunikasi yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi dalam bentuk suara dan gambar. Contohnya itu seperti televisi dan video call. Manfaat komunikasi audio video ini yang pertama untuk mengirimkan atau menyampaikan informasi. Yang kedua mempercepat penyampaian sebuah informasi. Yang ketiga sebagai hiburan dan pendidikan. Itulah tadi penjelasan saya mengenai ragam aplikasi komunikasi data. Jika ada salah kata,
Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.